Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan masuk pada halaman ke-17, syurutul wudu, syarat-syarat berwudu. Di sini disebutkan beberapa poin yang berkaitan dengan syurutul wudu. Yang pertama disebutkan al-Islam, fala yasihhu min kafirin. Yang pertama al-Islam, tidak sah wudu apabila berasal dari orang kafir. Maknanya seorang yang kafir, baik dia Yahud atau Nasrani ataupun dia musyrik, tidak sah dia berwudu. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma mana'hum an tuqbala nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulihi." Tidaklah menghalangi diterimanya sedekah yang mereka sedekahkan, melainkan dengan sebab kekufuran yang ada pada mereka terhadap Allah dan terhadap Rasulnya. Wa huwa syartun fi jami'il ibadat min taharatin wa salatin wa zakatin wa saumin wa hajjin. Islam merupakan syarat, berislam merupakan syarat pada seluruh ibadah, baik taharah, baik salat, zakat, puasa dan haji. Seluruh jenis ibadah, apapun ibadahnya, maka dipersyaratkan berislam dulu. Ini poin yang sangat penting. Sahnya ibadah yaitu tatkala seseorang beragama Islam. Dan Islam yang dimaksud di sini adalah Islam yang khalis, Islam yang murni. Maknanya keyakinan dia memang betul-betul keyakinan kaum muslimin, dan amalan dia masih tetap sebagaimana amalan kaum muslimin, tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sebagian para ulama seperti Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti, beliau menyebutkan di salah satu risalah beliau Al-Islam Dinun Kamil, beliau menyebutkan di antara syarat diterimanya ibadah adalah sihatul mu'taqad, benar keyakinan dia tadi. I'tiqadnya i'tiqad yang sahih, bukan punya keyakinan yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada orang dia mengaku muslim, KTP-nya Islam, dia bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat, namun 2 kalimat syahadat tersebut sudah batal dengan nawaqidil Islam. Orang yang seperti ini, walaupun dia melaksanakan suatu ibadah, maka ibadah tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan keislamannya sudah batal. Kemudian syarat yang kedua, al-aqlu, berakal. Fala yajibul wudu wa la yasihhu min majnunin hala jununihi wa min masru'in hala sar'ihi. Maka tidak wajib berwudu dan tidak sah wudu jika berasal dari orang yang gila, tatkala dia gila. Begitu juga
jika berasal dari orang yang sedang kerasukan, tatkala dia sedang kerasukan. Merupakan syarat terpenting adalah akal. Rasul alaihi salatu wasallam menyatakan, rufi'al qalam an salasin, beban tanggung jawab taklif itu diangkat dari 3 orang. Wa anis sabi hatta yahtalim, dari anak kecil sampai dia balik dewasa. Wa anil majnuni hatta yafiq, dari orang gila sampai dia sembuh, sadar, normal kembali. Wa anin naimi hatta yastayqid, dan dari orang yang tertidur sampai dia bangun. Orang yang gila atau orang yang sedang kerasukan tidak sah dia berwudu, dikarenakan pada waktu tersebut dia tidak memiliki akal. Sedangkan akal merupakan sababut taklif, sebab taklifiyah. Itu alasannya. Kemudian yang ketiga, at-tamyiz. Tamyiz itu yaitu anak-anak yang sudah mengerti, sudah bisa membedakan mana yang baik, yang mana yang buruk, sudah bisa diarahkan, sudah bisa menangkap, lahu idrak, dia punya daya tangkap. Fala yasihu min ghairil mumayyiz, wudu tidak sah kalau dari orang yang ghairul mumayyiz, yang tidak mumayyiz. Untuk mumayyiz ini, para ulama mendhabat, memberikan patokan dengan as-sin, dengan umur. Jadi mereka mengatakan patokan mumayyiz tersebut adalah dengan umur. Umur berapa? Mereka mengatakan umurnya 7 tahun. Anak-anak yang sudah 7 tahun sudah mereka vonis sebagai orang yang mumayyiz. Umur 7 tahun sudah mereka katakan itu anak sudah mumayyiz. Mereka berdalil dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, muru auladakum bis salah wa hum sab'u sinin. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat tatkala mereka berumur 7 tahun. Di situ Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan perintah untuk sholat kapan? Tatkala mereka sudah berumur 7 tahun, menunjukkan bahwasannya ghalibul aulad, mayoritas anak-anak kalau sudah umur 7 tahun mereka sudah masuk fase tamyiz. Tamyiz ini lebih rendah dibandingkan baligh. Kalau baligh itu umurnya mungkin 14, 15. Adapun tamyiz lebih rendah lagi. Dia belum tentu baligh tapi dia sudah mumayyiz. Wudunya sah. Adapun anak-anak yang belum mumayyiz maka tidak sah wudunya. Misalkan anak-anak baru umur 3 tahun, 4 tahun diajari wudu dan dia belum mumayyiz, wudunya tidak sah. Argumentasi mereka para ulama yang menyatakan ad-dhabit itu fit tamyiz bisin, ketentuan dalam masalah tamyiz adalah dengan umur 7 tahun. Mereka berdalil dengan hadis kisahnya Amr ibn Salamah, bahwasanya Amr bin Salamah pernah mengimami kaumnya. Ketika itu Amr bin Salamah wahwa ibnu sab'in, umurnya 7 tahun. Sebagian para ulama menentukan dengan tanda, bil alamat, dengan tanda-tanda tamyiz. Namun Allah alam, yang disebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, ghalib keseringannya anak-anak kalau sudah umur 7 tahun sudah mulai mumayyiz.
Makanya Rasulullah SAW memerintahkan kepada orang tua untuk mengajari anak-anak mereka salat, untuk mengajak anak mereka salat ketika umur 7 tahun. Kemudian syarat yang ketiga, an-niyah. Syarat yang ketiga, syarat sahnya wudu adalah niat. Ini pendapatnya jumhur mayoritas para ulama, minhum Asy-Syafi'i wa Ahmad wa Malik. Dari ulama 3 mazhab yang ada, mereka mengatakan niat merupakan syarat sahnya wudu. Khilafan li Abi Hanifah wa man ma'ahu. Berbeda dengan Abu Hanifah dan yang bersama Abu Hanifah. Mereka mengatakan bahwasannya niat laisat syaratan fi sihhatil wudu. Niat itu bukan syarat sahnya wudu. Al-Imam atau Al-Qurtubi, ya. Al-Qurtubi, Ibnu Rasyid Al-Qurtubi menyebutkan dalam Bidayatul Mujtahid sababul khilaf, ya, sababul khilaf antara jumhur dengan Abu Hanifah. Letak khilaf akar permasalahan yaitu pada permasalahan halat thaharah, ma'qulul makna atau ghairu ma'qulil makna. Apakah thaharah adalah suatu amalan yang difahami, dingertihi maknanya, yang diinginkan maknanya, ataukah yang bukan yang diinginkan maknanya. Di sini disebutkan fala yasihu bi ghairi niyatin li hadithi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu innamal a'malu binniyat. Kata penulis buku ini, tidak sah wudu dengan tanpa niat berdasarkan hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kemudian yang kelima, berkaitan dengan niat, ikhwan, dalam hal ini tadi niat mahalluha fil qalb. Tempat niat adalah di hati. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan sebagaimana dalam Majmu'ul Fatawa, kata beliau, an-niyya mahalluha al-qalbu dunal lisan bittifaqihim. Niat itu tempatnya di hati, bukan di lisan, dengan kesepakatan para ulama. Demikian juga Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala dalam kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam, beliau menyebutkan ittifaq para ulama bahwasannya niat letaknya di hati, bukan di lisan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagaimana dalam Majmu'ul Fatawa beliau mengatakan at-thaharah min wudu'in au ghuslin au tayammumin au salatin au hajjin au zakatin, kata beliau, wa ghairi dzalika la taftakiru ilan niyah. Seluruh perkara-perkara tersebut, wudu, tayammum, mandi, salat, haji, bayar zakat, la taftakiru, beliau mengatakan la taftakiru ila talaffuzi bin niyah. Beliau mengatakan perkara-perkara yang seperti ini tadi, la taftakiru ila talaffuzi bin niyah, tidak butuh untuk dilafadzkan niatnya. Namun yang dibutuhkan apa? Ishtiratun niyah, dipersyaratkan adanya niat. Dan suatu amalan lazimatun, pasti ada niatnya. Tidak mungkin seseorang bangkit dari tempat duduknya kemudian menuju kamar mandi, kemudian dia buka keran tanpa ada niat sama sekali untuk berwudu. Kalau dia tanpa ada niat sama sekali, ada kemungkinan dia mukroh, dipaksa, atau dia tidak sadar kalau dia sedang mau melangkahkan kaki ke tempat wudu. Adapun orang yang normal, ketika dia bangkit dari suatu tempat menuju tempat untuk berwudu, menunjukkan ada padanya niat, dan tidak dibutuhkan padanya niat dengan melafadzkan niat. Difahami? Yang dibutuhkan pada dia niat di dalam hati, bukan dibutuhkan pada lafadz dalam niat, lafadz niatnya tadi. Kalaupun seandainya ada orang melafadzkan dengan
lisannya tadi, suatu niat yang dia niatkan dalam hati, dilafadzkan dengan lisan, namun ternyata tidak ada pada hatinya untuk berwudu, maka wudunya tidak sah. Kemudian untuk niat ini tadi, mereka para ulama menyebutkan niat itulah martabatan. Niat itu punya dua tingkatan. Tingkatan yang pertama mereka mengatakan niatul amal, niat untuk beramal. Maknanya seseorang ketika hendak mengerjakan suatu ibadah harus ada pada niat pada dirinya untuk mengerjakan ibadah ini tadi. Ini yang disebutkan di kitab-kitab fikih, mereka kenal dengan niatul amal. Namun di sana ada tingkatan yang kedua dalam niat, yaitu niat al-ma'mulillah. Niat untuk siapa kita beramal. Suatu ibadah dikatakan sah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau niatnya tadi ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dia jatuh pada syirik, minimal syirik kecil, yaitu riya. Jadi ada dua, mereka mengatakan niatul amal wa niat al-ma'mulillah. Dan niat ini dalam perkara wudu, mereka para ulama mempersyaratkan al-istishab. Al-istishab itu maknanya dari awal wudu sampai akhir wudu dia niatkan Allah yaqta al-wudu. Dia niatkan untuk tidak memotong wudunya tersebut. Dalam artian dari awal dia membasuh tangan kemudian sampai selesai membasuh kaki, maka dipersyaratkan sama dia untuk istishab. Ada niatan untuk menyelesaikan wudu ini tadi. Jangan ada niatan ingin diputus. Misalnya diputus tuh dia sudah basuh wajah, tiba-tiba diniat sama dia untuk memutusnya nanti saja, sisanya dilanjutkan kalau udah di masjid. Tidak diperbolehkan. Kemudian di sini disebutkan tuhuriyatu alma. Bersihnya air atau sucinya air. Kata beliau tuhuriyatul ma, tahuriyatil ma, tahuriyatul ma, dibaca to-nya di fathah, tahuriyatul ma, sucinya air. Fala yasihu at-tahur min ma'in najis, tidak sah bersuci dengan air najis. Maknanya air yang dipakai harus suci. Kalau air yang najis tidak sah. Nah di sini para ulama khilaf di kalangan para ulama berkaitan dengan air yang najis. Air yang najis adalah apabila air tersebut kemasukan najis. Namun terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ringkasnya, air yang najis adalah air yang kemasukan najis dan berubah salah satu dari tiga sifat air: bau, rasa, atau warna. Apabila berubah baunya, rasanya, atau warnanya dengan sebab kemasukan najis, maka air tersebut dikatakan najis. Namun kalau seandainya ada air kemasukan najis dan tidak berubah salah satu dari sifat air tersebut, rasa tidak berubah, bau tidak berubah, warna tidak berubah, maka air tersebut tetap dinyatakan suci alal qaulir rajih, menurut pendapat yang rajih. Kemudian yang keenam, syarat yang berikutnya, syarat sahnya wudu, al-khulu min damil haid, kosong atau lepas dari darah haid. Maknanya dia tidak sedang haid. Wan nifas bin nisbah lil mar'ah, demikian juga tidak sedang nifas kalau statusnya sebagai seorang wanita. Kalau wanita sah wudu dia kalau dia tidak haid, tidak nifas. Fala yajibu wa la yasihu minal haidhi wan nufasa, tidak wajib dan tidak sah wudu dari orang yang haid dan orang yang nifas. Kemudian yang ketujuh, wujudu ma yakfi minal ma, dia mendapati sesuatu yang mencukupi dari air yang digunakan tadi. Maknanya air yang dia gunakan dia bisa pakai untuk berwudu.
Kalau seandainya dia punya air, namun air tersebut tidak mencukupi untuk berwudu, maka tidak sah wudunya tadi. Wala yasihu min wajidima'in qalilin la yakfihi. Tidak sah wudu dari orang yang mendapati air yang sedikit namun tidak mencukupi dia tadi. Contoh misalkan, ini air 1 gelas alfa ini ingin dipakai sama dia untuk berwudu. Namun ternyata air tersebut tidak mencukupi dan dia tidak mendapati air yang lain kecuali air yang seperti ini tadi. Kalau dipakai sama dia untuk berwudu, apakah boleh dia berwudu? Dalam hal ini, wallahu alam, pendapat yang rajih insyaallah taala langsung yantakil ila tayammum. Dia langsung pindah ke tayammum. Kenapa? Dikarenakan dia tidak mendapati air untuk berwudu. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, falam tajidu ma'an, tatkala kalian tidak mendapati air. Maknanya apa? Tidak mendapati air untuk berwudu dengan sempurna, untuk bersuci dengan sempurna. Fatayammamu sha'idan thayyiban, maka hendaklah kalian bertayamum. Walaupun sebagian para ulama mereka mengatakan kalau seandainya air ini cukup untuk membasuh wajah, maka basuhkan ke wajah, sisanya ditayamumi. Namun Allah alam, pendapat yang pertama tadi adalah pendapat yang lebih kuat. Itulah pendapat yang dikuatkan oleh guru kami Syekhuna Syekh Abdurrahman Al-Adani rahimahullah ta'ala ketika pelajaran Manhajus Salikin. Jadi dalam artian kalau seandainya kita di suatu tempat dan tidak mendapati air kecuali cuma 1 gelas, maka tayamum tidak masalah. Kemudian yang kedelapan, adamu wujudil ha'il min wusulil ma' lil basyarah kasyam'in wa duhnin mutajassimin alal adhu. Tidak didapati penghalang. Syarat yang ke-8, tidak didapati penghalang untuk menghalangi sampainya air di kulit, seperti syam'in, lilin, wa duhnin, minyak, mutajassimin, yang sifatnya kasar gitu loh, yang nempel, alal adhu, pada anggota wudu. Maknanya, kalau di anggota wudu, misalkan di tangan ini atau di kuku, ada sesuatu yang menghalangi. Kalau perempuan misalkan cat pewarna kuku, tidak sah wudu tersebut. Sudah bisa dipastikan orang-orang yang sudah biasa perempuan-perempuan mewarnai kuku dengan warna cat, ya, yang bisa menghalangi, dia ada punya lapisan, kalau dilepas bisa ngelepas, dipakai sama dia, bisa kita katakan ini orang-orang yang tidak sah wudunya. Atau mungkin lapisan-lapisan yang kalau terkena kulit maka menghalangi tersentuhnya air di kulit tersebut, itu juga tidak sah. Apapun, entah dia lilin atau lem dan yang sejenisnya, yang seperti ini tadi dihindari. Caranya apa? Dibersihkan dulu sebelum berwudu. Kemudian yang ke-9, adamu wujudil munafi lil wudu fala yasihu halu khurujil hadath wa nahwihi. Yang ke-9, tidak didapati perkara yang meniadakan wudu, maka tidak sah wudu tatkala keluarnya hadath atau yang semisalnya. Maknanya ketika berwudu tidak ada yang menghalangi sahnya wudu. Kalau orang sedang berhadas kemudian dia berwudu, maka tidak sah wudunya. Misalkan contoh di kamar mandi, dia sambil berwudu sambil BAB, sah apa tidak? Jawabannya tidak sah. Ya. Kemudian juga dia harus membersihkan kotoran yang ada di badannya tadi. Setelah bersih barulah dia berwudu. Kemudian kita masuk pada bab yang berikutnya. Babu la yuhafidhu 'alal wudu illa mu'minun. Tidaklah menjaga wudu melainkan seorang mukmin. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa hakadha ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa kanat salatuhu wa mashyuhu ila al-masjid nafilatan. Rawahu Muslim min hadits Utsman radhiyallahu anhu. Di sini disebutkan bab la yuhafidhu 'alal wudu illa mu'minun. Tidaklah menjaga wudu, senantiasa menjaga wudu melainkan seorang mukmin yang betul-betul sejati, mukmin yang hakiki.
amalan yang terbesar bagi seseorang kalau dia bisa menjaga wudhunya dia. Ketika batal dia berwudhu, ketika batal dia berwudhu, ketika batal dia berwudhu. Itu amalan yang luar biasa. Maka sangat dianjurkan bagi khususnya para jamaah yang sudah tua, yang tidak banyak aktivitas, yang cuman aktivitasnya di rumah. Cobalah kerjakan amalan terbesar. Bilal bisa dimasukkan oleh Allah SWT ke dalam surga dengan cara muhafadzatul wudhu, menjaga wudhu. Rasul mendengar terompahnya Bilal di surga. Ternyata amalan Bilal adalah senantiasa menjaga wudhu. Di sini disebutkan Nabi SAW menyatakan, barang siapa yang berwudhu seperti wudhuku ini, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka akan diampuni bagi dia dosa-dosa yang telah lalu. Wa kanat salatuhu wa masyuhu ilal masjid nafilatan, dan salat dia serta jalannya dia ke masjid dianggap nafilah, amalan tambahan atau pahala tambahan, perkara yang amalan nafilah. Disebutkan di sini fawaidul bab, faedah hadis yang ada pada bab ini tadi. Aradal muallif ghafarallahu lahu, penulis buku ini menginginkan ayyabda'a kitabahu bi dzikri ba'dhi fadhailil wudhu. Penulis menginginkan untuk menyebutkan pada permulaan kitab beliau dengan penyebutan sebagian keutamaan-keutamaan wudhu. Jadi beliau memulai untuk menyebutkan di buku ini beberapa hadis tentang keutamaan wudhu. Likaima ya'lamal abdu al-muslim likaima ya'lamul abdul muslimu. Ya enggak, Nasin. Itu ma merubah kedudukan apa? Amalan likaina. Ada yang tahu? Dr. Vicky tahu enggak? Merubah dia. Ma'al kafa ya. Likaima ya'lamul abdu al-muslimu al-musalli fadlallahi alaihi idh waffaqahu li ada'i hadhil wajibat tafaddulan minhu subhanahu wa minnatan ala abdihi. Kenapa disebutkan di awal-awal buku ini keutamaan wudhu? Tujuannya supaya seorang hamba muslim yang sholat tersebut mengetahui karunia Allah SWT kepada dia. Tatkala Allah SWT berikan taufik kepada dia untuk mengerjakan ibadah ini sebagai bentuk tafaddulan minhu, sebagai bentuk karunia dari Allah SWT, wa minnatan ala abdihi, dan juga sebagai bentuk anugerah dari Allah SWT kepada hambanya. Di antara bentuk anugerah dari Allah SWT, Allah SWT ampuni dosa orang tersebut tatkala dia berwudu. Fabawwaba la yuhafidhu 'alal wudu illa mu'min. Lalu penulis buku ini membuat bab, tidaklah orang yang menjaga wudu tersebut melainkan seorang mukmin. Fihi isyaratun ila fadilatin min fadailil wudu. Pada hadis ini terdapat isyarat tentang keutamaan dari keutamaan wudu. Wa hiya annal wudu min khisalil iman al-khafiyyah allati la yuhafidhu 'alaiha illa mu'minun. Yaitu bahwasannya wudu merupakan perangai-perangai keimanan yang khafiyah, yang samar, yang tidaklah seseorang menjaga wudu tersebut, menjaga amalan toharoh ya, dari perangai-perangai keimanan ini tadi, melainkan seorang mukmin. Wa hadhi fadilatun min fadailil wudu al-azimah. Ini merupakan keutamaan dari keutamaan wudu yang sangat besar. Al-hadis rawahu Ahmad an Utsman wa huwa sahih. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari al-hadis rawahu Ahmad an Tsauban wa huwa sahih. Hadis yang demikian itu datang dari sahabat Tsauban riwayat Imam Ahmad, dan itu hadis yang sahih, yaitu berkaitan dengan keutamaan wudu. La yuhafidhu 'alal wudu illa mu'minun.
Itu potongan hadis ya. Potongan hadis, la yuhafidhu 'alal wudu illa mu'min. Tidaklah menjaga wudu kecuali seorang mukmin. Hadis dari sahabat Thauban, riwayat Al-Imam Ahmad. Difahami? Jadi bab ini diambil dari potongan hadis. Faham Firhan? Ya, bab la yuhafidhu 'alal wudu illa mu'min. Ya. Ini bolehlah diajarkan kepada anak-anak untuk menghafal la yuhafidhu 'alal wudu illa mu'min. Tidaklah menjaga wudu melainkan seorang mukmin. Hadis rawahu Ahmad an Thauban radhiyallahu anhu. Faedah yang kedua, wa fi hadits Utsman radhiyallahu anhu alladzi fil bab fadailu muta'addida lil wudu. Adapun pada hadis Utsman yang ada pada bab ini terdapat sekian banyak keutamaan yang berkaitan dengan wudu. Wallahu taala a'lam bissawab. Insyaallah nuajjil fi waqtil qadim, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillah.